Saudara-saudara, firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tema rancangan Tuhan baik. Kisah seorang petani yang memiliki ladang kering yang tidak bisa lagi diolah karena curahan hujan yang tidak menentu. Pada suatu hari ia mencangkul ladangnya dan cangkulnya terbentur sebuah benda, yaitu peti besi kecil yang terkubur. Peti itu terkunci rapat dan berat, namun ia membukanya. Isinya sebuah surat tua yang tertulis, untuk siapapun yang masih percaya bahwa harapan bukan kebodohan. Dengan gembira ia membaca surat itu. Di dalamnya ada petunjuk yang aneh, yaitu arah, jarak, dan tanda-tanda alam yang samar. Awalnya ia ingin mengabaikan dan menganggap sebuah lelucon kuno, tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Kata-kata dalam surat itu mengganggunya. Keesokan paginya ia meninggalkan ladangnya. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ia mengikuti petunjuk itu, menembus hutan, menyeberangi sungai, melewati lembah yang belum pernah ia datangi. Perjalanannya tidak mudah. Beberapa kali ia ingin kembali, tetapi entah kenapa langkahnya terus maju. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan. Sebidang tanah luas yang subur dan belum terjamah, tersembunyi di balik barisan bukit. Ia berdiri lama di sana tanpa berkata-kata, hanya diam dan kelegaan yang dalam. Ia tidak menemukan harta karun, tapi ia menemukan ladang baru. Dari kisah ini mau ingatkan kepada kita, dalam kehidupan ada masa ketika segala usaha tampak sia-sia. Kita bekerja keras, berdoa, dan tetap tidak melihat hasil yang kita harapkan seperti petani. Kita bisa merasa lelah, putus asa, bahkan tergoda untuk menyerah. Namun di tengah kekeringan hidup, Tuhan seringkali menyelipkan sesuatu yang kecil, bahkan tampak sepele, sebuah surat harapan yang mengajak untuk terus melangkah meskipun arah dan tujuan belum jelas. Tuhan tidak menunjukkan berkat-berkat-Nya secara langsung. Kadang Ia hanya memberi kita petunjuk samar-samar yang menuntut iman untuk ditindaklanjuti. Seperti Abraham yang pergi ke negeri yang belum ia kenal, atau Musa yang memimpin ke tanah perjanjian yang belum ia lihat. Langkah iman adalah tentang berjalan bersama Tuhan, walaupun belum melihat hasilnya. Harapan dalam Kristus bukan angan-angan kosong. Itu adalah keyakinan bahwa ketika kita tetap percaya dan taat, Tuhan akan memimpin kita keluar dari ladang yang kering, menuju tempat yang sudah Ia sediakan. Kita mungkin tidak menemukan harta seperti yang kita bayangkan, tetapi kita menemukan hidup yang baru, panggilan yang baru, dan tanah subur yang dijanjikan. Percayalah bahwa meski kita tidak selalu mengerti jalannya, kita dapat yakin bahwa rancangannya membawa kita pada hari depan penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu hari ini adalah janji Tuhan. Bersyukur untuk rancangan-Mu dalam hidup ini, sebab Tuhan tahu apa yang terbaik dan rancangan Tuhan baik. Saat kami menjalani hidup, semoga kami memancarkan kasih dan cahaya-Mu kepada orang-orang di sekitar, mencerminkan kasih karunia-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Berkati kami sekalian dan hidup dari berkat Tuhan dan mengikuti rancangan-Mu yang baik. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.